Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, kembali lagi di konten Swindler. Kali ini ceritanya lumayan ganas tapi ganas menyedihkan. Kayaknya di antara cerita Swindler yang pernah tak bawakan selama 1 tahun lebih, ini cerita yang paling menyedihkan karena agak menyedihkan ending, agak menyentuh juga. Oke, langsung kita mulai video kali ini. Untuk memahami cerita kali ini, kita perlu kenal sama satu dokter pengobatan tradisional Korea. Jadi di Korea itu ada 2 dokter, ada dokter biasa yang kita kenal kayak dokter-dokter. Kalau di Korea kita bilangnya dokter ala barat ya. Dokter-dokter biasa itu kita bilang dokter ala barat. Sedangkan satunya adalah dokter tradisional Korea ataupun dikenal sebagai Hanisa. Jadi Hanisa artinya dokter tradisional Korea, Haniwon artinya rumah sakit tradisional Korea gitu. Di Korea dua-duanya ini dipandang sebagai dokter. Jadi kalau misalnya aku sakit ya, misalnya aku patah tulang, aku lebih milih ke dokter ala barat, boleh. Mau dokter tradisional juga boleh. Dua-duanya dipandang sebagai pengobatan. Jadi asuransi kesehatan juga mengcover dua-duanya sebenarnya. Cuman zaman sekarang orang-orang lebih milih ke arah yang barat karena mungkin lebih terkesan berdasarkan fakta, soalnya pakai X-ray, tes darah dan lain-lain. Sedangkan kalau yang tradisional kan lebih kayak mereka ngecek pembuluh darah, ngecek ini. Ya nggak salah, cuman biasanya hasilnya lebih cepat dari yang sini. Nah, sorry, terlalu panjang. Nah, kali ini tokoh utama yang perlu kita kenal bernama Hyun-woo, dan orang ini merupakan dokter tradisional Korea. Nah, ceritanya berawal mula dari Hyun-woo yang bekerja di sebuah rumah sakit tradisional yang besar yang ada di Seoul. Dan awalnya Hyun-woo lumayan bangga karena gaji juga gede dan juga kemana-mana orang-orang pasti kayak, wah kamu kerjanya di situ, wah pasti kayak gini. Cuman berjalannya waktu Hyun-woo ini mungkin ada jiwa-jiwa malangnya. Dia itu ngerasa, oke, gajiku tinggi itu bagus, aku dipandang wah sama orang-orang juga bagus. Tapi aku kok merasa aku ini nggak mengobati pasien. Aku cuman bener melakukan pekerjaan sebagai dokter. Aku nggak bener-bener bisa mendengarkan masalahnya apa, bagaimana pengobatannya, dan apakah orang ini merasa bener-bener terbantu dari pengobatanku. Bener-bener kayak pabrik gitu loh. Kayak ada pasien masuk, oh ya ini, selesai. Ini, dokter ada pasien berikutnya, ini, tusuk jarum, tata. Jadi Hyun-woo ngerasa meskipun gajinya banyak, dia itu tidak pengen menjadi dokter yang bener cuman mencari uang. Hyun-woo itu pengen menjadi dokter yang bisa benar-benar mengobati hati dan juga badan pasien. Sehingga Hyun-woo memutuskan untuk pindah ke rumah sakit tradisional lain yang ada di kota kecil. Karena kalau rumah sakit yang di Seoul, mereka itu pasti harus, kamu satu hari harus 30 pasien, kalau enggak kita rugi gitu, mungkin kayak gitu. Tapi kalau yang di luar kota, oke, kita agak nyantai, tapi gaji yang kamu terima juga lebih rendah. Cuman Hyun-woo merasa dia itu lebih cocok sama tempat-tempat kayak gini, jiwa malangan, nyantai dikit gitu. Nah, pokoknya Hyun-woo akhirnya mengundurkan diri dari rumah sakit yang ada di Seoul dan daftar di rumah sakit yang ada di desa. Bukan desa, kota kecil. Setelah dia daftar, nggak lama setelah itu dia dihubungi sama kepala rumah sakit. Dan kepala rumah sakitnya pun merupakan seorang dokter tradisional Korea. Jadi dia yang punya gitu. Nah, di interview, Mas Hyun-woo ini saya lihat sebelumnya kerja di rumah sakit yang besar loh. Kalau pindah sini gajinya tentunya harus agak turun. Nggak apa-apa Mas Hyun-woo, gajinya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Mas Hyun-woo jawab, oh nggak apa-apa Pak, saya memang udah tahu masalah itu dan saya nggak cocok sama rumah sakit besar yang ada di kota. Saya lebih pingin bisa mengobati hati dan juga badan pasien. Waduh. Dan kepala rumah sakit yang mendengar jawaban itu tentunya jadi sangat senang dan bilang, ya udah kalau gitu secepat mungkin bisa ikut bekerja di rumah sakit ini. Oh ya, sama kedepannya untuk tektokan masalah kerjaan bisa sama ini. Bentar ya. Nah, dipanggil. Ada satu perempuan yang masuk. Nah, ternyata perempuan yang masuk ini bernama Hyunji dan merupakan bisa dibilang seseorang yang melakukan pekerjaan admin di rumah sakit itu. Nah, Hyunji masuk dan di saat Hyunji masuk ke dalam kamar itu, Hyun-woo itu wis berbunga-bunga karena Hyunji ini merupakan sosok wanita yang sangat cantik dan merupakan tipe cewek yang Hyun-woo suka. Nah, Hyunji masuk, diperkenalkan sama kepala rumah sakitnya. Ya, ini namanya Hyunji yang melakukan semua pekerjaan admin di sini dan dia putri saya. Hyun-woo meskipun udah tahu itu putrinya kepala rumah sakit, toh dia itu udah suka, akhirnya matanya wis berbunga-bunga ngeliat gini. Oh iya, salam kenal ya, saya Hyun-woo. Ya, ngomong-ngomong
kayak gitu. Dan mulai keesokan harinya Hyunwoo kerja di situ dan mulai jadi lebih dekat sama Hyunji. Apalagi usia mereka itu cuma beda 2 tahun. Dan di tempat kerja barunya Hyunwoo ini lumayan enjoy karena dia benar-benar bisa menjadi dokter sesuai dengan yang dia harapkan di dalam kepalanya. Dan melebihi itu Hyunwoo pun juga jadi akrab sama cewek bernama Hyunji. Mereka lumayan sering ngomong-ngomong, terus di waktu istirahat juga agak PDKT. Hyunwoo kayak, Hyunji kamu kayaknya kecapean sih, coba obati sini. Nah tangannya dipegang, dicek nadinya. Kayaknya kamu akhir-akhir ini kurang minum air. Mereka ini jadi sangat dekat dan berujung dengan pacaran. Dan setelah mereka pacaran sekitar 3-4 bulan, mereka mulai ngomong, Hyunji menurutku sih kita udah waktunya untuk nikah. Toh aku ya bakal kerja di sini. Terus kalau kita nikah kan ya aku kerja di perusahaannya mertua ataupun di papa kamu. Kayaknya kita sama-sama cocok. Apalagi pekerjaanku sama pekerjaan papamu kan sama. Mau nggak kita mempersiapkan diri kita untuk nikah? Dan untungnya Hyunji juga sangat suka sama Hyunwoo sehingga mereka berdua mulai hari itu mulai mempersiapkan pernikahan. Tapi Hyunwoo ini kan udah kenal papanya Hyunji sama Hyunji, tapi belum kenal sama mamanya Hyunji atau sehingga suatu hari mereka merencanakan satu pertemuan di rumahnya Hyunji. Makan malam bareng gitu, mamanya Hyunji yang masak dan ngundang Hyunwoo ke rumah. Hyunwoo, wah di hari janjiannya itu udah beli buah, beli beberapa hadiah biar disukai ataupun paling nggak mendapatkan perhatian lebih dari calon mertuanya. Nah Hyunwoo kesana ngomong-ngomong makanannya juga enak, mamanya juga kesan elegannya itu ada karena suaminya dokter dan juga udah punya rumah sakit sendiri. Jadi mamanya itu tipe-tipe ini loh, tante-tante kaya yang lumayan nyantai, bukan kaya baru, kaya lama yang iya yang kayak gitu itu pokoknya. Nah akhirnya Hyunwoo pun ngerasa wah kayaknya kalau aku nikah sama keluarga yang seperti ini aku bakal bahagia gitu. Nah mulai dari situ akhirnya Hyunwoo menjadi lebih serius lagi, kayak wah ini harus nikah, ini persiapan pernikahan kita harus lebih matang lagi dan mulai lebih bekerja keras lagi di rumah sakit itu karena toh nantinya ini bakal menjadi rumah sakit mereka ya toh. Dan suatu hari Hyunwoo ini mulai merasakan satu hal yang aneh. Ibu mertuanya, calon ibu mertuanya ini itu nggak pernah ada kabar lagi. Di saat dia kerja, ada beberapa pasien yang udah langganan di rumah sakit itu bakal tanya mau ke Hyunji ataupun ke papanya. Loh, Pak, Ibu kok udah nggak pernah kelihatan kemana? Hyunji sama bapaknya itu kayak liburan. Sakit. Yang satu bilang sakit, yang satu bilang liburan. Terus mereka, oh ini maksudnya kemarin waktu liburan sakit, makanya sekarang istirahat di rumah. Oh gitu, ya udah. Nah setelah itu mamanya pun nggak pernah ngundang Hyunwoo ke rumah, mamanya pun nggak pernah datang ke rumah sakit. Kayak kok aneh ya, mertuaku ini kok sama sekali nggak pernah muncul dan terlalu sepi gitu loh. Kayak terlalu aneh. Kayak Hyunji sama papanya Hyunji itu sangat sering menghubungi, tapi mamanya itu benar-benar kayak orang yang nggak eksis gitu. Karena gini, oke, bisa jadi mamanya punya kesibukan, tapi mamanya itu nggak ada kerjaan. Jadi benar-benar ibu rumah tangga. Tapi di saat Hyunwoo bilang mau ke rumah untuk mengunjungi calon ibu mertua, Hyunji sama papanya selalu bilang, oh iya lagi kemana. Jadi kayak kok mertuaku yang satu ini kok susah banget ya ditemui. Apakah mertuaku ini nggak di rumah? Kayak agak ganjel lah, nggak aneh tapi agak ganjel pokoknya. Sehingga beberapa hari setelah itu, meskipun Hyunwoo ini pengen nikah sama Hyunji, Hyunwoo itu pengen cari tahu kemana sih mertuaku ini dan kenapa kok ada perasaan yang ganjel ini. Daripada aku nikah dengan perasaan yang ganjel dan nantinya nyesal, mending tak cari tahu dulu gitu. Dan ini lumayan umum di Korea. Jadi daripada nikah nanti nyesal, mending kita cari tahu dengan sangat-sangat baik sebelum nikah biar aku nggak membuat keputusan yang salah gitu. Nah sehingga Hyunwoo pergi ke kantor detektif swasta menceritakan kondisinya saat ini dan minta tolong cari tahu ibu mertuaku ini sebenarnya kemana ataupun orang yang seperti apa atau apa aktivitasnya. Kok bener-bener nggak kelihatan dan susah banget untuk dihubungi dan kayak nggak mau ditemui sama Hyunwoo. Nah sehingga detektif swasta mulai mengikuti gerak-gerik si ibu mertua, calon ibu mertua. Masalahnya 1 minggu ditunggu di depan rumahnya calon ibu mertuanya ini ataupun di rumahnya Hyunji ini karena mereka masih tinggal bareng dan mereka kebetulan tinggal di rumah bukan di apartemen. Ditunggu selama 1 minggu, mamanya Hyunji itu sama sekali nggak pernah kelihatan keluar dari rumah juga enggak, dari jendela pun nggak pernah kelihatan melakukan sebuah aktivitas. Kayak bener-bener orang ini ada nggak sih di rumah sampai segitunya. Dan di hari ke-8 baru detektif swasta menyaksikan mamanya Hyunji keluar dari rumah dan
agak aneh karena mamanya Hyunji dijemput sama cowok-cowok yang menggunakan baju kayak bodyguard, pakai jas hitam, pakai ini, terus mobilnya pun mobil hitam van gitu. Nah, mamanya naik mobil itu diantar ke sebuah wihara. Sesampainya di wihara, mamanya ini berdoa lama gitu. Setelah itu, mamanya waktu mau balik ke rumah, papasan sama cewek. Kayak cewek-cewek yang kerja di wihara gitu. Tapi cewek-cewek yang kerja di wihara ini kesannya agak aneh juga. Mereka ini cewek muda, biasa, nggak bisa dibilang cuakem, nggak bisa dibilang colek, ya cewek biasa. Tapi tua-tuan dari tangan sampai sini, kesannya itu agak nggak cocok sama di situ. Dan kenapa cewek ini ngomong sama mamanya Hyunji di sebuah wihara. Dan setelah didengar baik-baik pembicaraan antara mamanya Hyunji sama cewek-cewek itu, ya sebatas, oh gimana kabarnya akhir-akhir ini ngapain? Ya udah kapan lagi datang berdoa. Ya memang terkesan pembicaraan yang biasa, tapi apa hubungannya antara mamanya Hyunji sama cewek-cewek ini? Dan selesai doa, mamanya ini diantar lagi sama bodyguard-bodyguard itu. Dan setelah dipantau beberapa hari ke depan, ternyata mamanya ini lumayan sering diantar sama bodyguard. Masalahnya kalau misalnya cuman ke wihara, oke, mungkin mamanya pengen dilindungi atau gimana. Cuman ada kalanya di malam hari mamanya itu melarikan diri dari rumah, dikejar sama Hyunji sama papanya, diajak pulang. Ada kalanya mamanya keluar sama bodyguard di perempatan saat mobilnya berhenti. Mamanya ini lompat dari mobil dan mau melarikan diri, tapi dikejar sama bodyguard dan dibawa lagi ke mobil dan diantarkan pulang dengan aman. Jadi nggak tahu kenapa mamanya itu mau melarikan diri, tapi ada beberapa kejadian mamanya ini seringkali mau melarikan diri dan dikejar sama keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitar lalu diantar pulang lagi. Ini merupakan sesuatu yang aneh sehingga detektif swasta menyampaikan hal ini kepada Mas Hyunwoo. Dan saat ini disampaikan kepada Mas Hyunwoo juga bilang kayak gini, ini kok saya semakin gak nyaman ya. Loh, kenapa? Jadi kemarin itu Hyunji sama papa mertua saya, calon papa mertua saya itu bilang kalau ibu lagi sakit katanya. Nah, saya bilang, mosok saya sebagai calon menantu yang dokter ini gak ngunjungi sih? Ya udah, boleh gak saya kunjungi ke rumah gitu, kalau ibu sakit biar saya obati. Nah, karena ini gak bisa ditolak sama Hyunji, kayak oh enggak jangan, kan ya nggak enak juga. Sehingga papanya Hyunji sama Hyunji mengizinkan Mas Hyunwoo untuk ikut ke rumah. Nah, saat Hyunwoo nyampe di rumah itu, ini kan bukan pertama kali atau kedua kalinya. Dan di saat yang kedua ini Hyunwoo itu coba menganalisa dan juga mengobservasi, benar-benar mengamati rumahnya. Ada nggak yang aneh? Nah, sehingga sesampainya Hyunwoo di situ, Hyunwoo langsung nyari, Bu, ibu di mana? Nah, terus Hyunji dan juga papanya juga nyariin. Loh kok mama nggak ada ya? Nah, terkesan Hyunji sama papanya itu kayak agak bingung dan langsung ngeluarin telepon untuk telepon. Dan saat ditelepon, mamanya Hyunji langsung ngangkat dan bilang kalau ternyata 5 menit yang lalu mamanya ini pergi ke rumah temennya sehingga sekarang lagi nggak di rumah. Nah, Hyunwoo denger itu kayak, oh lagi keluar ya udahlah nggak apa-apa. Nah, sambil bilang gitu, Hyunwoo coba lihat kondisi rumahnya. Dan setelah dilihat baik-baik, yang tinggal di rumah ini kan udah dewasa semua ya toh. Tapi anehnya di rumah itu CCTV-nya banyak banget. Ada di ruang tengah, koridor kecil, di depan pintu kamar. CCTV-nya itu agak berlebihan untuk sebuah rumah yang ditinggali sama orang-orang dewasa. Udah gitu, kebetulan Hyunji sama papanya bilang, ya udah aku tak ganti baju bentar ya. Nah, Hyunji ke kamar, papanya masuk ke kamar. Hyunwoo ini menemukan satu pintu kamar gitu di ujung sana yang ada gemboknya di luar. Kalau pintu rumah kan ya biasanya ya pintu biasa, terus kuncinya ya kunci yang gabung sama gagangnya ya toh. Ini ada kunci di pintu dan kuncinya ini di luar, bukan di dalam kamar. Ngeliat itu Hyunwoo bingung, loh ini kok di rumah ada pintu yang dikunci kayak gini. Kalau Indonesia kadang ada gudang gitu ya toh. Kalau di Korea itu agak nggak umum. Nah, Hyunwoo ngeliat itu bingung, kok ada kamar kayak gini terus ada CCTV yang ngadep ke arah kamar ini. Hyunwoo mulai mikir. Nah, tiba-tiba papanya Hyunji datang. Loh, nak, kamu kok di sini ngapain, nak? Oh, Om, ini kok di kamarnya ada gembok, kenapa, Om? Oh, itu sebenarnya kamar untuk kita naruh obat ini loh, jamu-jamu, terus beberapa barang-barang antik kita. Cuman lagi rusak, ya udahlah daripada nanti kekunci waktu ada orang di dalam, kita taruh gembok di luar. Iya, enggak ada apa-apa itu. Dan tiba-tiba Hyunji yang menyadari kalau papanya sama Hyunwoo ada di depan kamar itu cepet-cepet datang terus bilang gini ke Hyunwoo, Opa kan pengen tahu fotoku masa kecil, ikut aku. Nah, langsung diajak pergi ke kamarnya. Jadi meskipun Hyunwoo tidak menemukan sesuatu yang aneh, lagi-lagi ini menambah rasa janggal yang ada di hatinya Hyunwoo. Dan detektif swasta yang mendengarkan cerita ini dari Mas Hyunwoo juga bingung.
kenapa ya kok di rumah ada CCTV? Nah, Hyunwoo bilang, Pak Detektif, kalau gitu saya pingin untuk beberapa hari ke depan, Bapak coba cari tahu tentang sedikit latar belakang keluarga Hyunji, pacar saya. Tapi mertua saya juga tetap dicek ya, calon mertua saya. Siapa tahu ibu mertua saya ternyata ada kaitannya sama sesuatu. Saya pengen tahu. Bisa Pak? Detektif swasta bilang, oh bisa. Coba kami cari tahu ya. Dan beberapa hari ke depan, detektif swasta ngikutin lagi gerak-gerik ibu mertua. Tapi kali ini ibu mertuanya sama sekali nggak keluar rumah. Bahkan mendekati 1 bulan. Nah, karena ibunya ini benar-benar nggak keluar dan juga ditunggu-tunggu nggak ada kabar. Akhirnya detektif swasta mulai mencari tahu sedikit cerita tentang keluarga ini. Nah, selagi detektif swasta menggali informasi di balik keluarga ini, Hyunwoo merencanakan pertemuan antara orang tuanya Hyunwoo dengan orang tuanya Hyunji. Satu info penting, Hyunwoo itu cuman punya mama, papanya udah meninggal sehingga cuman ada mamanya. Nah, di hari pertemuan, mama sama Hyunwoo udah datang, Hyunji datang bersama dengan papanya. Hyunwoo bingung, loh, ibu mana? Tante kok nggak datang? Papanya Hyunji dan Hyunji kayak toleh. Oh itu. Dan ternyata mamanya tetap datang. Oke. Nah akhirnya mereka selesai makan dan waktu bayar. Kan waktu bayar ini kan bingung ya tuh yang bayar harus keluarga sini atau yang sana yang bayar. Mereka udah sampai depan counter. Mamanya Hyunwoo tiba-tiba kayak, loh kok dompetku nggak ada ya? Mana ya dompetku? Loh sorry dompetku hilang ya. Aduh, saya lain kali ya traktirnya, mungkin kali ini bisa dibayarkan dulu. Mamanya Hyunwoo bilang kayak gitu dan papanya Hyunji, aduh, nggak apa-apa kan lebih banyak kita, nggak apa-apa emang kita yang bayar aja. Aduh, dari pagi itu saya memang udah merencanakan untuk bayar. Aduh, nggak usah langsung ada, saya bayar aja. Nah, dibayar. Nah, setelah itu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan beberapa hari setelah itu, detektif swasta menghubungi Mas Hyunwoo untuk memberikan updatean yang lumayan mengejutkan. Di hari updatean, detektif swasta bilang kayak gini, Mas Hyunwoo, ingat nggak Mas, di hari Mas Hyunwoo sama mamanya Mas Hyunwoo bertemu sama keluarganya Mbak Hyunji? Mas Hyunwoo bilang, oh iya ya ingat. Detektif swasta tanya, waktu bayar ingat nggak mamanya Mas Hyunwoo sempat pura-pura kehilangan dompet? Nah, Mas Hyunwoo bilang, loh kok bapak tahu? Iya mama saya itu agak pelit makanya nggak mau bayar. Nah itu bikin alasan pura-pura hilang dompetnya. Oh iya. Setelah itu Mas Hyunwoo pulang ya? Iya saya pulang sama mama saya ke rumah. Nah ini ada satu video yang kami rekam setelah makan malam itu. Boleh dilihat? Nah, ditunjukin HP-nya detektif swasta. Di HP itu terekam Hyunji, papanya Hyunji dan mamanya Hyunji ini pergi ke daerah tangga gitu. Jadi itu kan restoran ada lantainya ya toh. Nah setelah selesai makan mereka bilangnya pulang, ternyata papanya, mamanya sama Hyunji ini pergi ke satu kayak ujung di tempat tangga gitu. Terus mamanya itu ditanya-tanya, mama yang nyuri dompetnya mamanya Hyunwoo dah. Papanya Hyunji juga bilang, loh yang kamu yang nyuri dah? Kamu nggak toh? Masa kamu nyuri dompet calon besan kita? Nggak toh? Kamu nggak toh? Mamanya bilang, enggak, aku nggak nyuri. Sungguhan kali ini aku nggak nyuri. Nah, mendengar itu, detektif swasta itu merasa ada yang aneh dan bilang ke Mas Hyunwoo, Mas Hyunwoo, setelah saya menyaksikan ini, saya akhirnya coba mengubah sedikit cara kita mencari tahu tentang keluarganya Mbak Hyunji. Kita coba cari tahu papanya Hyunji ini dulu pernah nggak punya rumah sakit di tempat lain. Dan setelah kami cari tahu, ternyata papanya Hyunji itu dulu rumah sakitnya juga lumayan terkenal di Seoul. Cuman beberapa saat setelah itu, papanya pindah ke daerah sini. Karena kami merasa aneh, kenapa rumah sakit yang seterkenal itu dan juga banyak langganannya tiba-tiba pindah. Kita coba cari tahu. Kita pergi ke daerah situ, coba cari ada nggak orang-orang yang pernah berobat di rumah sakitnya papanya Hyunji waktu di Seoul. Dan kebetulan kita jadi tahu satu informasi baru dari orang-orang yang langganan ke rumah sakitnya papanya Hyunji. Hyunwoo tanya, lah memang langganan-langganannya bilang apa? Detektif swastanya bilang, tapi Mas Hyunwoo sebelum saya lanjut tentang ini, kami juga jadi tahu ternyata mamanya Hyunji itu jarang banget keluar dari rumah karena kalau berdasarkan pengamatan kita ada kemungkinan mamanya Hyunji itu dikurung di dalam rumah. Kita nggak bisa memastikan bagaimana, tapi ada kemungkinan mamanya ini kayak dimasukkan di satu ruangan dan kayak di penjara di kamar itu. Emang ada apa kok mamanya Hyunji digitukan? Masa Hyunji sama papanya melakukan itu ke mamanya? Kan mamanya orang baik, Hyunji juga orang baik, papanya juga orang baik. Emang kenapa Pak? Mas Hyunwoo, setelah kami cari tahu, kami jadi paham semuanya kenapa mamanya digembok dan kenapa papanya Hyunji rumah sakitnya pindah ke kota kecil ini. Jadi setelah kami cari tahu, mamanya Hyunji dulu memang di Seoul dan
ternyata dari review-reviewnya itu banyak yang bilang kalau mamanya Hyunji ataupun mama dari yang punya rumah sakit ini katanya suka nyuri barang. Nah di situ akhirnya kita coba ketemu sama langganan-langganannya dan ternyata betul langganan-langganannya bilang kalau mamanya Hyunji itu suka nyuri barang. Lebih tepatnya kleptomania. Nah polo-polo pasti bingung kleptomania itu apa rek? Mania itu aku ngertinya aremania mas itu. Nah kleptomania ini merupakan penyakit gangguan lebih ke arah jiwa ataupun kesehatan mental, gangguan mental gitu. Jadi seseorang yang suka mencuri bukan untuk uang atau apa, tapi itu sebatas hobi. Jadi mirip sama orang-orang yang kecanduan untuk taruhan, judi. Itu sebenarnya tujuannya bukan untuk menang, karena kalau menang mereka bakal pakai uangnya lagi untuk judi. Jadi ini merupakan sebuah tingkah laku yang diakibatkan dari kecanduan. Jadi bukan untuk nyuri uang, bukan karena pingin punya barang orang, tapi sebatas aktivitas itu asik gitu. Dan ini ternyata dilakukan sama mamanya Hyunji mulai dari Hyunji kecil, sehingga waktu Hyunji itu masih SMA dan juga waktu kerja di kantor lain, Hyunji itu selalu dicap sebagai anak pencuri, sehingga Hyunji itu selalu kesusahan. Dan kenapa papanya itu pindah rumah sakit dari Seoul ke kota kecil? Karena rumor ini beredar dan bahkan mamanya itu mencuri barang-barang punya tamunya, sehingga mereka ini pindah ke kota kecil dan juga tinggal di rumah, bukan di apartemen. Dan bahkan ini udah saking parahnya, mamanya itu udah pernah dilaporkan polisi dan bahkan sudah pernah ada catatan kriminal mencuri barang. Dan masalahnya mamanya itu terkesan masih melakukan hal ini hingga saat ini. Makanya di saat mamanya ini ketemu mamanya Hyunwoo dan mamanya Hyunwoo bilang dompetnya hilang, mamanya Hyunji itu langsung ditanya-tanyain seolah-olah diinterogasi sama anggota keluarganya sendiri. Hyunwoo mendengarkan ini bilang, gak mungkin mas, mosok sih mamanya Hyunji kayak gitu. Dan keesokan harinya Hyunwoo itu tiba-tiba bilang ke Hyunji dia mau ke rumahnya. Tanpa bilang apa-apa, Hyunwoo itu coba pergi ke kamar yang ada gemboknya dan Hyunwoo langsung buka paksa pintu kamar itu. Ini percaya nggak percaya, di dalam kamar itu mertuanya beneran ada menggunakan baju yang ada gemboknya. Jadi ini kayak jaket tapi ada gemboknya gini sehingga tangannya nggak bisa gerak. Dan mamanya Hyunji ya duduk diam di dalam kamar itu. Ngelihat itu Hyunwoo sangat shock, loh kok kayak gini. Dan Hyunji yang agak telat datang ke tempat itu dan bilang, yang ini kamu jangan salah paham. Dan di situ Hyunwoo langsung bukakan gembok ataupun ikatan-ikatan tali yang ada di bajunya mamanya Hyunji, dan di situ mereka baru mulai ngomong. Hyunji bilang, yang ini kamu salah paham. Ini kamu beneran jangan percaya sama apa yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan apa yang terjadi, coba kamu dengerin. Dan di situ mamanya Hyunji langsung mulai ngomong sendiri. Nah, ini semua aku yang minta. Aku dari dulu itu memang suka nyuri barang. Alasan kenapa kita tinggal di rumah seperti ini dan juga rumah sakit suamiku itu di sini itu karena aku suka nyuri. Aku itu dari dulu punya penyakit namanya kleptomania. Anakku dari kecil dibully sama teman-temannya, dibilang anak pencuri. Suamiku bisnis didatangi tamu-tamu yang pernah aku curi sehingga harus pindah ke sini. Aku ini nggak suka sama diriku sendiri. Aku juga pernah dilaporkan ke polisi, pernah masuk penjara. Tapi gimana? Aku itu nggak bisa berhenti mencuri. Dan tiap kali aku ketemu orang baru, aku pun tanpa aku sadari mesti bawa pulang barang-barang mereka. Dan kemarin pertama kalinya aku bertemu sama kamu di rumah ini, aku nyadar aku ini membebani hidupnya Hyunji. Aku pengen anakku itu juga bisa nikah dan punya keluarga yang bahagia. Dan kalau bisa dia itu nggak malu punya mama yang kayak aku. Nah dari situ aku yang nyuruh suamiku sama putriku sendiri untuk ngiket aku kayak gini dan gembok aku di kamar ini biar aku nggak mencuri barang sampai Hyunji nikah. Tapi aku juga nggak bisa. Tiap kali aku dibebaskan, aku pengen nyuri barang orang. Dan karena aku sendiri nggak suka sama aku yang kayak gini, beberapa kali itu aku nyoba melarikan diri. Aku pengen Hyunji sama papanya itu bahagia, nggak usah khawatir, nggak usah stres gara-gara aku. Tapi mereka nggak mau buang aku. Aku ini ngerasa bersalah, tapi aku juga nggak tahu harus gimana. Dan di situ mamanya Hyunji juga bilang kalau dia sendiri yang memang tidak pernah mau bertemu sama Hyunwoo karena takutnya mamanya Hyunji ini mencuri barangnya Hyunwoo tanpa dia sadari. Sehingga tiap kali Hyunwoo itu mau ketemu sama mamanya itu terkesan selalu menghindar dan benar-benar kayak menghilang untuk beberapa saat. Dan mamanya Hyunji berencana untuk melakukan ini hingga Hyunji menikah, dan setelah menikah baru mungkin
pelan-pelan diberitahu ke Hyunwoo kalau sebenarnya dirinya itu punya kleptomania. Tapi karena bisa dibilang Hyunwoo itu ngerasa dibohongin tentang hal ini dan dia merasa Hyunji itu tidak jujur sepenuhnya kepada dirinya, Hyunwoo langsung bilang di tempat itu, "Hyunji, kalau mama kamu kayak gini kamu harusnya bilang dong ke aku. Kamu selama ini ngebohongin aku, bilang kalau mama kamu sakit lah, liburan kemana lah, ketemu teman, padahal mama kamu di sini. Aku nggak bisa percaya sama kamu lagi." Nah, Hyunwoo bilang kayak gitu. Dan yang lebih menyedihkan, Hyunji yang mendengarkan itu bilang kayak gini, "Ya, aku tahu yang aku selama ini ngebohongin kamu dan gak jujur sama kamu. Tapi aku gak apa-apa kok gak nikah sama kamu. Mamaku itu sangat berharga buat aku. Aku juga gak mau kehilangan mamaku. Ya, maaf yang aku udah gak jujur. Maaf aku punya mama yang kayak gini. Dan maaf kita gak bisa nikah. Tapi aku sama papaku, kita gak mau kehilangan mama kita. Ini mamaku. Apapun yang mamaku lakukan, mamaku itu tetap mamaku. Gak apa-apa kita gak nikah. Ya udah, kita sampai di sini aja." Dan setelah itu mereka benar-benar putus dan Hyunwoo juga pindah ke rumah sakit yang lain. Jadi yang bikin aku agak sedih sama cerita kali ini, ya cerita kali ini sampai di sini. Mamanya Hyunji itu mempunyai satu penyakit, tapi ini nggak bisa diobati dan keluarganya hanya bisa berusaha untuk membantu. Masalahnya, meskipun mamanya kayak gini, Hyunji dan papanya Hyunji itu nggak bisa melepaskan dan nggak mau kehilangan mamanya. Dan mamanya Hyunji yang tahu kalau suami dan anaknya itu nggak mau melepaskan, dirinya itu merasa bersalah, tapi dirinya sendiri tetap nggak bisa berhenti mencuri barang milik orang lain. Jadi agak susah, gimana yo? Ngerti kalau ini salah, tapi yo nggak bisa apa-apa. Dan ini yang sebenarnya mengakibatkan Hyunji nggak bisa nikah. Karena sebenarnya di pacaran sebelumnya, Hyunji itu selalu bilang apa adanya, tapi nggak pernah ada pasangan yang bisa menerima keputusan ini. Dan mungkin di antara pol-pol yang mendengarkan cerita ini bilang, "Aduh itu kan cuma mertua, dan mertua kan baik, apa salahnya?" Tapi kayak gini ini, kalau kamu nggak pernah menjadi keluarga ataupun tidak pernah menjadi orang yang tinggal langsung bareng sama orang tersebut, kamu nggak bakal ngerti seberapa stresnya dan seberapa parahnya seseorang yang punya kleptomania. Jadi mungkin kalau dari cerita kayak gini mungkin ngerasa, "Aduh kan cuma nyuri, toh itu barangnya ya paling di situ." Tapi kamu nggak tahu dampaknya bakal bisa seberapa besar. Keluar bareng nyuri dompet orang, keluar kemana nyuri dompet orang. Ini benar-benar parah dan stres yang diakibatkan sebenarnya tidak mudah. Mungkin kalau keluarga masih bisa, tapi kalau kamu belum nikah, sungguhan bakal mikir banyak. Aku ngerasa Mas Hyunwoo juga nggak salah, Mbak Hyunji juga nggak salah, tapi aku juga nggak tahu solusinya apa. Oke, pol-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.